Kembali lagi di segmen ngos-ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai. Bedanya psikiater sama hipnoterapi apa? Hipnoterapi. Tukang hipnotis itu loh yang Kalau sebelumnya kamu takut kucing, kamu hipnotis, sudah bangun kamu nggak takut kucing, tapi takut sama anjing ya. Iya. Mungkin ini ya jalur pendidikannya juga beda. Oh, bukan psikologi. Bukan. Oh, Kalau kirain. psikiater itu kalau yang aku itu psikolog. Tapi kalau jadi psikolog itu harus S2 dulu. Maksudnya? Jadi Terus kalau nanti S1 doang ada jadinya apa? Psikolog. Tapi Psikolog. belum punya, kan kalau S2 itu mungkin nanti dapat apa ya? Surat untuk Surat pengantar. Bukan surat izin, surat Oh, izin. surat izin praktek Surat izin praktek. untuk jadi Tapi psikiater. aku kurang tahu sih kalau untuk yang S2-nya. Tapi kalau untuk S1 sebenarnya belum boleh buka praktek sendiri. Oh, jadi S1 itu masih kayak apa ya? Psikolog sih. Psikolog sama psikiater beda. Beda. Psikopat. Lebih Beda beda lagi. Ya. Tadi kan pertanyaannya itu psikiater sama hipnoterapi. Nah, bedanya apa? Kalau hipnoterapi itu bukan ranahku juga sih. Oh, bukan psikolog. Tapi dipelajarin nggak di? Ya mungkin kuliah juga psikologi? itu bisa lanjutan dari psikologi. Mungkin. S2-nya maksudnya? Maksudnya S2-nya tukang hipnoterapi mungkin bisa diawali dari psikolog. S1 psikologi. Oh, tapi diajarin nggak waktu kuliah? Nggak. S1 nggak diajarin. Tips memilih calon pasangan berdasarkan ilmu psikolog dong. Aku kayaknya tahu deh. Disuruh nanti cowok misalnya kan mau jadi pacarnya apa PDKT nih, deket mau deket, kamu deketin aku ya udah. Ini gambar pohon. Gambar pohon sama apa ya biasanya ya, gambar pohon. Rumah Enggak, aku waktu itu enggak rumah, pohon apa? orang. Ya, orang. Gambar pohon sama gambar orang. Gitu enggak kalau orang psikolog nyari pacar? Kamu gambar pohon dulu, gambar orang. Terus aja lihat. Kayaknya sama yang nanya sama yang jawab sendiri. Iya, maksudnya itu sepengetahuan tuh. Siapa tahu kamu kan yang psikolog beneran, aku kan cuma menduga-duga aja. Karena aku pernah dites psikolog seperti itu. Iya. Kalau misalnya ngomongin teorinya saya, kalau di teori cinta di psikologi yang aku ingat Wah, ada itu teori cinta juga. ada. Terus Ya, nanti cari aja teori cinta di psikologi. Itu ada 3 poin. Yang pertama itu keintiman, komitmen, bisa dikatakan nafsu. Oke. Cinta yang komplit itu ada 3 hal itu. Jadi kalau misalnya nggak ada salah satu itu nggak komplit gitu lah. Itu termasuk salah satu nyeleksi pacar nggak? Kan dia bilang tadi kan cara milih calon pasangan berdasarkan psikolog. Apakah 3 itu adalah caranya atau bukan? Kan itu teori aja. Oh, Dia mau meraktekin teorinya ke teori. kehidupannya, dia kan belum tentu percaya sama teori itu. yang 3 juga. teori tadi ya, belum tentu percaya. Tapi secara psikologi teorinya seperti itu. 3 itu. Oh, bukan disuruh Yang gambar pohon. Pohon orang gitu. Mau kerja. Mau kerja. Ya siapa tahu mau pacar kan. Aku pernah juga disuruh gambar tuh kan, gambar pohon, lipat-lipat terus dia bilang, "Oh, pohonmu ini condong ke kiri, berarti kamu lebih sering terbawa masa lalu, kamu masih ingat mantan ya, udah aku nggak mau jadi pacarmu." Siapa tahu gitu. Kan siapa tahu ya bisa aja kan jadi kayak itu kan, kamu masih lebih ingat mantan daripada pacar barumu nanti gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita tunda, masih banyak soalnya. Secara kode etik boleh nggak kita ngasih tahu cara masuk ke suatu perusahaan? Kode etik psikologi. Iya, kayak misalnya kan nanti kamu di perusahaan itu bakal diwawancarain A, B, C, D misalnya. Cara jawabnya seperti ini loh. Tapi kita ngasih tahu hal itu tuh secara publik. Misalnya kita post di TikTok, kita post di YouTube dan segala macam, itu boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya dari kode etik pun nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ngasih tahu cara supaya kalau di interview itu jawabnya gini. Belajar tesnya kan. Iya, betul. Tes interviewnya Sebenarnya nggak boleh itu. Sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh. Secara psikologi nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun kan ada tuh buku belajar tentang tes psikologi. Iya, ada. Sebenarnya kalau misalnya ada yang laporin, itu bisa. Oh, berarti karena banyak loh sekarang kayak di TikTok, di YouTube, di segala macam tuh. Jadi kayak misalnya dia nge-share nih, orang ini orang yang biasanya ngerekrut orang-orang gitu kan. Nah, dia nge-share katanya. Kalau ketika kamu ditanya, misalnya nih, biasanya kan perusahaan nanya tuh, kenapa kita harus menerimamu gitu loh. Nah, orang ini ngasih tahu kalau perusahaan nanya seperti itu, jawabnya seperti ini loh. Gitu. Itu berarti sebetulnya nggak boleh. Yang nggak boleh itu lebih ke ini sih, lebih ke yang terstandar, tes yang terstandar. Oh, yang terstandar di suatu perusahaan. Itu nggak boleh. Bukan di suatu perusahaan. Kan ada tes psikologi yang sudah terstandar. Iya. Itu yang nggak bolehnya cenderung lebih yang itu.
Dan itu kalau diaplikasikan juga ke kerjaannya itu nanti bakal ada masalah nanti di pekerjaannya. Misalnya kalau belajar, kita belajar tentang tes yang kepribadian ya. Iya. Kita belajar, terus kita mempelajari kalau pertanyaannya ini, kalau gambarnya ini misalnya gambar kan, kalau personal kan biasanya gambar. Iya, disuruh gambar tuh biasanya. Gambar kalau gambarnya ini nanti teruskan kayak gini, teruskan kayak gini. Iya, kalau kita belajar, nanti kita pas kerja itu nggak cocok sama kepribadian kita. Nah kan sebenarnya kita untuk menuangkan kepribadian kita di situ nanti sama HRD-nya cocoknya ke bagian apa, atau perusahaan ini cocok atau enggak, kayak gitu kan. Kalau kita mempelajari, kita kan nggak sesuai dengan kepribadian kita sebenarnya kan. Jadi seperti memanipulasi jawaban gitu ya. Jadi lebih baik jangan belajar. Justru enak jujur ya, benar. Jadi kalau misalnya kamu nanti bakal disuruh gambar pohon, caranya gini loh, kamu jangan gambar seperti ini, nanti gambar gini. Itu sebaiknya jangan ya. Terus kalau misalnya tanya kenapa, apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, ya jawab, jangan bohong gitu kan. Tapi ada yang nggak bermaksud bohong juga, tapi dia memang nggak tahu tentang dirinya sendiri. Kayak misalnya ya, ada loh orang itu kesulitannya itu di bagian kekurangan dan kelebihan. Maksudnya dia nggak tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, atau gimana? Dia kesulitan menjawab itu gitu. Oke. Dia nggak tahu kekurangannya dia, tapi dia bisa nilai kekurangan orang gitu. Siapa itu? Ya orang yang kamu bilang itu tadi.